objek. Nah, kali ini kita akan menggunakan aplikasi lainnya untuk PBO ini, yaitu Greenfoot. Kalau boleh tahu, kalian pernah nggak sih belajar bahasa Java di semester 1 atau kalian langsung ke Python? Python, Bang. SDA-nya pakai bahasa apa? Java? Kalau SDA sekarang Java, Bang. Oh, berarti aman. Berarti kalian bisa menggunakan Greenfoot. Nah, di sini hari ini Ambo dan Jesse akan sedikit mengajarkan tentang Java, di mana Ambo sendiri akan mengenalkan lingkungan Greenfoot, terus mungkin sedikit definisi-definisi di Greenfoot, ada world, kalian tengok, ada aktor, kemudian kalian set up environment-nya, kemudian setelah Ambo menjelaskan itu akan dilanjutkan sama Mbak Jessie, yang akan mencontohkan bagaimana menerapkan kode Java untuk membuat suatu objek dapat berinteraksi dengan objek lainnya, terus bisa membuat objek menghilang, menambah skor, dan lain-lain. Jadi Ambo izin share screen. Jesse. Nah, apakah share screen saya sudah kelihatan? Ya, Bang. Ya, Bang. Oke. Jadi, nah, saat kalian pertama kali membuka aplikasi Greenfoot, harusnya kosong. Kita coba membuat sebuah skenario Greenfoot baru. Untuk membuat skenario Greenfoot baru, itu di bagian kiri atas, kalian bisa klik menu skenario, kemudian pilih yang New Java Skenario. Pilih yang Java, jangan yang Stride, kita pilih yang Java, kemudian kita tuliskan nama skenario yang ingin kita buat. Misalnya di sini kita tulis praktikum PBO. Kita juga bisa memilih lokasinya, tapi di sini saya memilih lokasi default, jadi saya bisa langsung klik OK. Nah, setelah kita membuat skenario baru, itu kita langsung dihadapkan dengan yang baru ini yang kosong. Di layout baru dari di halaman kosong, kemudian bagian kanan kalian melihat ada yang namanya world, terus si world ini ada kayak subclassnya gitu anaknya, namanya my world. Terus di bawahnya juga ada aktor. Kita coba lihat satu-satu. Nah, di bagian kanan pertama ada world. Jadi world ini seperti parent class atau kelas induk, yang mana di bawahnya nanti itu terdapat kelas-kelas bertipe world. Nah, kelas bertipe world ini biasanya mendefinisikan halaman atau lingkungan di mana aktor-aktornya berinteraksi. Nah, aktor yang kita maksud di sini benar-benar aktor, misalnya seperti ada manusia, ada buah, ada hewan, ada serangga, yang nantinya akan terdapat di aplikasi kita. Misalnya seperti contoh ini, di sini world-nya adalah si My World ini, yang latar belakangnya berwarna biru, di mana objek-objek aktornya itu berinteraksi di world-nya. Seperti di sini ada lebah, kemudian ada banyak apel kan, nah itu adalah aktor-aktornya. Saat kita mendeklarasikan membuat project baru tadi, kan hanya ada My World nih. Nah, si My World ini bisa kita custom secara sederhana dengan ubah latar belakangnya. Misalnya kita pilih set image menjadi gambar-gambar tertentu. Nah, di sini di pilihan background bawaan Greenfoot, itu kalian bisa menetapkan latar belakang tertentu. Misalnya yang biru gelap tadi, bisa kita terapkan. Tapi di sini kan belum terlihat ada perubahan. Agar perubahannya itu dapat kalian lihat nanti, itu caranya kalian klik kanan, kemudian New My World. Nah, dengan membuat objek baru dari My World ini, maka lingkungan kita sudah diperbarui. Lalu, kalau kalian buka si
kelas My World-nya ini tadi, kalian akan melihat kode Java. Kita coba besarkan tulisannya. Nah, di sini D-nya sederhana, yaitu nama kelasnya yaitu kelas My World yang mengextends kelas World yang merupakan kelas induknya. Di dalamnya hanya ada satu konstruktor, di mana di dalam konstruktornya ini kita melihat ada sebuah kode dengan kata kunci super. Nah, kode dengan kata kunci super ini mendefinisikan ukuran layar yang ditampilkan. Yang ini, ukuran layar warna biru ini kita tentukan di sini. Ini 600,400,1 itu artinya ukurannya 600,400 dengan lebar pixelnya 1x1. Kalau kita ubah misalnya menjadi 800x800, maka nanti outputnya akan menjadi kotak seperti ini. Terlihat ukurannya ternyata berubah. Tidak muat di layar, kita kembalikan semula 600x400. Nah, sekarang ukurannya kembali ke semula. Jadi fungsi dari si 6 super kemudian size 600/401 ini, dua parameter pertama bertugas sebagai ukuran dari layar yang kita gunakan dalam aplikasi. Itu tadi berkaitan dengan world, di mana lingkungan kita itu diciptakan, lingkungan tempat permainannya diciptakan. Lalu ada juga yang namanya aktor. Kalau world tempat lingkungan diciptakan, kalau aktor itu objek-objek yang berinteraksi dengan lingkungan kita nantinya. Nah, di aktor ini kita bisa menambahkan aktor baru dengan cara klik kanan, kemudian new subclass. Nah, setelah subclass ditulis, kita bisa menuliskan nama kelasnya. Misalnya kita mau menambahkan kelas lebah untuk objek-objek lebah nantinya. Lalu kita pilih template gambarnya di bagian image kategori ini, animals, lalu pilih lebah. Setelah sudah, kita klik OK. Maka objek lebahnya kelas lebahnya berhasil kita buat. Lalu bagaimana cara menambahkan objek lebahnya kepada lingkungan kita ini, lingkungan world kita? Caranya dengan klik kanan lalu new lebah, diletakkan di lingkungan kita. Tambahkan sejumlah yang ingin kalian tambahkan. Misalnya di sini saya hanya menambahkan 1. Nah, maka setelah selesai diklik kanan pada lingkungannya, klik kanan, lalu save the world. Setelah itu, maka lingkungannya tersimpan, di mana lingkungannya ini terdiri dari world sebagai lingkungannya, serta ada satu objek lebah di sana. Selain dengan klik kanan lalu klik new lebah, kita juga bisa menambahkan lebah kepada lingkungan kita dengan cara tekan shift pada keyboard, lalu arahkan mouse kalian ke lebahnya, ke subclass lebah ini, klik shift, lalu tinggal ditekan press pada layarnya, pada lingkungannya. Jadi dengan mengklik shift pada lebah, lalu arahkan mouse kalian ke lingkungan, lalu ditekan pada mouse, maka kita berhasil menambahkan lebah pada layar. Untuk menyimpannya sama seperti tadi, save the world. Nah, kita menyimpan world tadi itu pengaruhnya di kelas My World-nya, di lingkungannya. Tampak di sini muncul sebuah metode baru yaitu prepare, di mana metode prepare ini bertujuan sebagai tempat di mana kita menambahkan objek-objek yang akan dimainkan pada aplikasi Greenfoot. Lalu nanti juga ada tombol run. Tombol run ini berjalan kalau misalnya kode kita itu memiliki animasi. Misalnya di sini objek apelnya itu bergerak secara random. Maka saat kita tekan tombol run, maka objek apelnya akan bergerak. Kalau tombol reset itu akan mengembalikan kondisi permainan seperti semula. Mungkin untuk perkenalan Greenfoot-nya hanya sebatas itu. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan, dan selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Jessie untuk melakukan demo membuat membuat game seperti ini. Terima kasih.
Terima kasih Wahyu. Inputnya udah dibuka semua. Ya, Mbak. Oke. Suara kelihatan nggak? Nah, jadi kita buat game sederhana aja dulu di Greenfoot karena kalian sendiri yang bakal mengeksplorasi gimana perkembangan untuk game kalian gitu. Nah, di sini Mbak contohin dulu. Ini sederhana banget nih gamenya. Nah, jadi lebah ini bakal makan cherry, anggur, sama bom. Kalau dia kena bom, nyawanya bakal berkurang 1. Kalau dia kena cherry, dapat skor 10. Kalau dia kena anggur, itu dapat skor 20. Kita tes ya. Nah, untuk gerakinya, di sini Mbak gunain keyboard. Keyboardnya up, down, kiri, kanan gitu. Oke. Nih. Nah, tuh kalau kena cherry, skornya jadi 10. Kalau kena anggur, skornya jadi tambah 20 kan jadi 30. Kalau kena bom, siapa yang salah nih? Gimana nih? Tadi kan ada suaranya tuh. Mbak harus masukin suaranya, kalau suaranya. Hapus. Set run. Oke. Tuh, berkurang nyawanya ya. Jadi 2. Kenain lagi, kurang lagi nyawanya. Nah, kita bakal buat ulang dari awal. Siapin Greenfoot-nya. Kita buat baru aja. New Java Scenario. Ini namanya terserah ya. Mau kalian ganti apa itu terserah. Mbak buat latihan 1 aja. Ya. Nah, udah kebuka kayak gini. Terus di My Word-nya kita set image. Di sini Greenfoot itu udah nyediain aset-aset gitu kayak animal, background, building, food gitu. Jadi kalian tinggal pilih, atau kalau kalian mau ngambil background lain di file kalian itu bisa ke sini, ke pengaturan, terus pilih import from library. Tapi kita sekarang pakai background yang ada di Greenfoot aja dulu. Oke. Nah, ini kan seperti kan. Yang bingung, klik aja ke atas, terus new my word. Tuh. Udah jadi gini. Oh ya, ini perlu di-record nggak sih? Lalu Mbak, ikut aja Mbak. Boleh Mbak, di-record Mbak. Kalian juga ikutin ya. Jangan teman-teman di-record terus kalian tidak ngikutin. Mbak izin Mbak sebelumnya Mbak. Ya, Nehem pas buat skenario tuh nggak bisa Mbak. nggak bisa gimana? Kan dari awal. Kan Ada yang ada tulisan Greenfoot error gitu apa? coba di share screen. Ntar mematikan. Coba yang share screen. Gini Mbak. Oke, semua oke dulu. Nggak boleh ada spasi namanya. Oh, ya baik Mbak. Ini ada spasi ya.
Kalau nama folder nggak apa-apa. Berarti create nih Mbak, create dulu Mbak. Nah, oke. Kamu udah pernah buat sebelumnya? Belum Mbak, baru install. Pakai scanner. Yang masih yang ini Mbak. Jangan diskasi coba. Di folder mana, Nenek? Di C Mbak. Oh, skenario. Gimana Mbak? Di skenario. Itu taruhnya di tak. Aku buat folder aja di dulu di filenya. Jangan buat di situ. Oh. Di mana Mbak? Langsung di filenya. Di sini Mbak. Enggak, kamu kayak gitu. Itu kan buat folder. Kalau itu dari Buat apa Mbak? ke folder. Di folder lab kamu misal nih di dokumen kamu buat new. Ini kan bisa sih. Suara Mbak kecil nian Mbak. Tes, dengeran? Dokum. Agak lumayan besar sih Mbak. Area ini kan share screen dulu, Nep. Baik Mbak. Iya, jadi Pak, misal buatnya di dokumen. Di dokumen. Buat aja namanya apa, surat buat folder grid di sini di dokumen. New Java skenario. Choose dokumen yang folder yang Nehem buat tadi. Gridfoot misalnya. Select folder. Baik Mbak, Nehem coba dulu Mbak. Yang lain ada kendala nggak? Masih aman, Mbak. Oke. Kita tunggu temannya dulu ya. Menangis. Gimana? Bisa, Nehem? Bisa Mbak. Terima kasih Mbak. Lanjut ya. Nah. Udah sampai background belum? Mbak ulang ya. Jadi Diulang aja Mbak. Oke, Mbak hapus dulu.
Recording in progress. Nah, ini kan ada Word nih. Word itu tempatnya backgroundnya gitu, menunya lah gitu maksudnya. Terus kan kita new subclass. Di sini tuh ada aset-aset kayak binatang, background, bangunan, makanan, alam gitu. Di sini kalian bisa menggunakan aset dari Greenfood sendiri atau kalian pakai aset yang kalian buat sendiri. Misalnya kalian mau buat dulu tuh backgroundnya di Photoshop, kalian mau pakai background itu gitu. Nah, kalian bisa import dari library di laptop kalian. Tapi di sini Mbak bakal gunain background yang dari Greenfood. Yang ini nih. Oke, nah, nama kelasnya, di sini kalian tulis juga. Tapi ini nggak perlu sih, nanti ada sendiri namanya. Bentar. Nah, ini nama kelas yang Mbak pakai. Jangan ada spasi ya, karena penulisan untuk kelas di Java kan nggak boleh pakai spasi kan, bolehnya tuh pakai underscore terus huruf gitu. Terus klik OK. Nah, Nah, ini belum muncul kan? Jangan bingung, kalian tinggal klik My Word-nya, terus New My Word. Nah, bakal muncul dia. Kalau udah, sekarang yang kita perlu persiapkan itu aset aktornya. Nah, di aktor ini itu sebagai aset-aset kayak misalnya orangnya ataupun benda-bendanya gitu. Tinggal kalian klik aktor, klik kanan aktor, terus New Subclass. Nah, di sini Mbak pakai lebah. Terus masukin nama kelasnya. Lebah misal. Terus oke. Apalagi mau kalian masukin. Lebahnya mau makan ceri misalnya. Masukin gambar cerinya. Terus kita pilih food. Kasih nama kelas lagi. Terus klik oke. Masukin lagi aset lainnya kayak anggur misalnya. Terserah ya kalian mau pakai apa. Ini Mbak makainya ini anggur. Oke. Terus kita pakai bom juga. Nah, sudah kan? Setelah itu kita letakin di mana, kita susun di mana kalian mau naruh lebahnya di mana, cerinya di mana, bumbu di mana. Caranya kita klik kanan pada lebah, terus new lebah. Tuh, udah ada kan? Atau pakai cara Abang Wahyu tadi bisa juga shift kan, cerinya tempel di sini. Tempel di sini. Terserah kalian. Terus bomnya. Anggurnya. Oke. Sampai sini bisa? Ada kendala nggak? Tidak ada, Mbak. Udah ya. Nah, jadi yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah memberikan tindakan kepada si lebah. Lebahnya mau gimana? Lebahnya mau gerak ke atas, kiri, kanan. Itu kan kita perlu tindakan. Jadi ngodingnya itu di aktor lebah, bukan di aktor cari anggur ataupun bom. Karena lebahnya yang bertindak. Kita klik lebahnya. Nah, di sini kita bakal masukin perintah untuk dia gerakin ke atas, bawah, kiri, kanan gitu. Oke. Sebentar. Nah, di sini ada metode arc. Jadi arc ini gunanya di sini kalian bakal masukin tindakan apa aja yang bakal kalian lakukan untuk si lebah. Nah, di sini Mbak mau masukin dulu kelas lain.
untuk kontrol keyboardnya. Oke. Sudah kan? Kalau udah, bentar. Sudah, lalu kita buat public void yang baru. Nama ininya itu harus sama ya, jangan besar kecilnya jangan tinggal gitu. Nah, sudah sampai di sini, kita mau set lokasi kalau dia ke kiri berapa, ke kanan berapa, ke atas berapa. Nah, di sini Mbak gunain panah yang di keyboard. Jadi jika Greenfoot is key down itu untuk fungsi keyboard yang di laptop kalian itu. Kalau dia up, kalau dia up, set location-nya. Saya nanti nggak jelasin. Nah, sampai sini sudah. Jadi, if Greenfoot is key down, jika panah atas ditekan, itu lokasinya get X, get Y, di sumbu Y-nya itu -2. Oke, kita coba ya. Bentar. Mbak lupa save word-nya tadi. Bentar ya, Mbak ulang dulu. Jadi, jangan lupa untuk, kalau udah disusun, jangan lupa untuk di set new word-nya. Save the word-nya. Oke. Sudah ada. Kita run. Nah, yang baru bisa gerak itu yang atas kan, karena kita baru ngoding yang untuk ke atasnya. Belum yang untuk kiri kanan bawah. Sampai sini bisa? Atau ada yang error? Kalau nggak ada, kita lanjut. Buka lagi bahnya tadi. Oke. Nih. Tinggal kita copy aja. Terus kita ganti ini apa? Down. Terus right.
Oke, kita lanjut ya. Maklumlah. Maaf bang. Udah masuk galau. Cepatnya ya. Nih, tinggal copy aja itunya, codingan yang tadi, sama aja, tinggal kita ganti arahnya aja. Yang ini jadi +2. Nah, ini kan tadi udah yang sumbu Y. Sekarang untuk sumbu X-nya lagi. +2. Compile. Sudah. Ada yang error nggak? Nih, jiran ya. Jangan lupa jiran. Jiran terus gerakin. Udah bisa atau belum? Mbak, izin bertanya Mbak. Ini yang saya Mbak, lebahnya hilang Mbak. Udah masukin kodenya. Ya, itu belum di save new word kan? Iya, itu gimana caranya Mbak? Buat ulang. Save lagi backgroundnya. Nanti jangan lupa diklik kanan, terus di save the word. Biar gak hilang ya. Oke, makasih Mbak. Tadi Mbak juga gitu soalnya.
Copy aja ya. Ada yang error nggak kalian? Nah, ini kan udah gerak, tapi dia belum, kalau dia nyentuh seri, serinya belum hilang kan? Jadi, kita lanjut ya. Jadi, di lebahnya kita tambahin kelas baru. Nah, kelas baru ini untuk biar serinya hilang. Mbak namain aja ambil misal. Nih. Terus, buat kelas baru lagi. Sampai sini udah diikutin belum? Sudah Mbak. Sudah. Oke. Lagi not responding, Mbak. Ngapur, Griffin besar-besar banget loh. Nggak tahu, Mbak. Ini not responding dari tadi. Oke, ikuti aja. Nanti kan udah di-record. Nah, di sini kita pakai perintah if is touching. Nah, tadi nama Cherry kalian apa? Kalau Mbak kan Cherry. Mbak tulis Cherry. Nama kelasnya masing-masing ya. Bersama dengan yang objek kalian buat tadi. Lalu remove, hilangkan dengan menyentuh dari device. Nah, coba hilang ya. Oke, hilang ya. Nih, coba buat dulu nih. Ini metode baru ya, metodenya tadi ambil. Kalau yang Mbak terserah kalian mau buat. Ambil, tangkap, terserah. Ada yang error, gimana? Kalau nggak ada, kita lanjut buat yang anggur. Ini tinggal di copy aja. Copy tadi kelasnya anggur. Kelasnya bom. File. Terus kalau di run, dia bakal hilang kalau nyentuh cherry, anggur. Oh ya, belum Mbak ubah tadi ya.
udah mulai hilang ya, tapi skor sama nyawanya belum ada kan. Nah, jadi untuk munculin skor sama nyawanya itu kita pakai kelas yang namanya counter. Caranya kalian ke tools, ke edit, terus kalian klik import class. Import class, terus kalian tambahin counter. Nah, ini udah ada cara buatnya nih. Counter ini biasa digunakan untuk skor ataupun untuk nyawa gitu. Terus oke. Nah, counternya bakal muncul di bentar. Counternya bakal muncul di aktor. Tinggal kalian new counter aja. Terus tempel di sini. Yang new counter ini ya, bukan yang di atasnya. Yang new counter kosong itunya. Nilainya. Nah, udah kan? Terus save the word. Jangan lupa auto di save the word, kalau nggak bakal hilang. Tapi kan belum nambah nih skornya. Belum nambah, iya, karena kita belum coding yang di counternya. Nah, untuk yang di counternya, kita ngodingnya di my word. Nah, di sini. Jadi kan udah dijelasin sama Bang Wahyu kan, kalau Supli ini ukuran dari size dari background kalian. Ini sebenarnya terserah kalian mau pakai ukuran berapa. Ngikutin Mbak. Di bawah public class my word extend sport itu kalian buat itunya nilai untuk counternya. Static counter. Nah, di sini Mbak namain skor. Sekali lagi ini terserah kalian mau namanya apa. Kalau Mbak skor new counter. Jangan lupa titik koma. Suara Mbak masih kecil ya? Tapi masih kedengar, Mbak. Oke. Soalnya Mbak pakai headset. Ya. Nah, tadi kan udah yang skor, terus kita buat yang untuk nyawanya. Terus save. Kita lihat dulu. Nah, klik lagi di my word-nya, terus kalian cari posisi counternya tadi. Cari yang di private void prepare. Jadi di private void prepare nih, semua objek yang ada di background itu bakal ada di sini. Kayak seri tadi. Jadi dia bakal otomatis posisinya itu bakal otomatis terekam gitu di private web prepare. Mau kalian gerakin ke kiri kanan itu bakal otomatis gitu. Terus di counternya ini nah udah ketemu belum yang counter 2 ini? Biasanya di bagian bawah atau kalau udah ketemu, kalian set value-nya atau kalian buat nilainya di bawah add object counter ini. Score. Terus kalian set value-nya dari 0. Oke.
Ininya diganti. Tadi kan skor nama kelas Mbak kan. Buat lagi. Yang ini kita ganti jadi nyawa. Terus kita buat value nyawa. Di sini Mbak buat nyawanya itu 3. Nah, sudah di compile. Oke. Kalau udah, ini belum selesai nih. Ini baru kita atur yang di sininya. Kalau kita nyentuh cari masih belum berubah skornya. Jadi kita harus ngoding lagi di aktor lebahnya. Nah, buat di public void ambil tadi. Kita taruh aja di bawah remove touching. Nah, karena dia counternya itu ada di my word tadi, terus kita buat deh my word, kelas my word tadi, terus score, karena nambah nama Mbak yang buat tadi score, terus add, berapa yang mau kalian masukin nilainya. Kalau misalnya 10, berarti skornya nanti nambah 10. Oke, yang sama untuk yang anggur. Copy aja. Oke, Mbak mau yang anggur ini skornya bertambah jadi 20. Sedangkan kalau dia nyentuh bom, itu bakal berkurang. Ini skornya ganti nyawa ya. Nah, skornya bakal berkurang 1. Sampai sini ada yang ketinggalan nggak? Bagian yang menambahkan counter tadi, Mbak? Oh, bentar. Compile ya. Untuk nambah counter tadi ke edit. Terus import class. Nah, pilih yang counter. Terus nanti klik OK. Nanti dia bakal muncul sendiri counternya di aktor. Kalau udah muncul, itu klik counternya, terus new counter. Nanti kamu taruh aja di sini. Gitu. Oke, terus kita run. Tuh, skornya udah nambah 10, 30 untuk anggur. Nah, nyawanya bakal berkurang. Tuh. Nah, di sini kalian bisa nambahin musik gitu atau lagu atau sound ketika kalian misalnya nyentuh anggur misalnya bikin produk gitu. Caranya itu kalian lakukan di metode ambil tadi. Codingnya itu kayak di input play sound. Terus namanya apa? Misalnya Nah, ini kodenya untuk nambahin itunya ya, suaranya. Dengan catatan, suaranya itu kalian masukin di folder. Nah, tadi kan Mbak di Nah, misalnya kan di pack Mbak buat tadi di latihan 1. Nah, kalian masukin aset soundnya tadi yang udah kalian download di Google atau di mana pun. Kalian masukin soundnya ini ke sini. Ini kan kosong, ini belum Mbak masukin suaranya. Oke, contohnya tuh misal masukin suara ini ya, taruh copy dulu.
masukin ke sound. Latihan tadi ya. Masukin ke sound, paste. Ini kan tadi namanya bib. Samain namanya ya dengan nama soundnya. Kalau udah di compile, terus buka. Tuh bakal keluar suaranya. Tapi nggak kedengaran di kalian kan? Karena nggak ada suara. Nah, pokoknya cara masukin soundnya gitu ya. Kalian boleh download di Google atau di mana pun itu soundnya. Terus kalau soundnya tadi kalian masukin ke folder soundnya. Nanti di Greenfield itu bakal ada folder sound gitu. Itu caranya. Oke, kita coba lagi ya. Berhasil atau enggak? Jadi nambah 10, kena bom nyawanya hilang 1, skor anggur tambah 20. Mungkin itu aja untuk dasar inputnya. Ada yang nggak bisa nggak tadi? Atau ada yang error nggak? Atau ada yang ingin ditanyakan? Mohon izin Pak, Ya, Ah, apa kalau punya saya Mbak itu kan udah sesuai dengan kode programnya tadi, cuman pas nyentuh objeknya itu dia menghilang. boleh apa? Coba di run. Nah, coba di lebahnya. Buka codingan di lebah. Tunggu sebentar dulu. Ini lagi ya. Tadi nyentuh strawberry. Nyentuh yang lain ya tadi. Kalau nyentuh cherry tadi hilang nggak? Tadi kayaknya enggak Mbak, coba di run lagi. Semua objek. Coba lihat lagi lebahnya. Maaf kenapa Mbak suaranya kurang kedengaran? Lihat lagi lebahnya deh. Itu strawberry-nya S-nya besar ya? Iya Mbak, benar. Nah, itu namanya kamu samain dengan yang di aktor tadi loh. Oh di aktor nih. Udah sama ya? Udah sama Mbak. Begitu sih. Lihat lagi lebahnya deh. Sebentar. Padahal nggak ada yang error. Coba ke atas. Nah, itu. Di public void act-nya, itu belum kamu tulis ambilnya, belum kamu panggil. Kelas, kelas ambilnya. Metode ambilnya belum kamu panggil. Mohon maaf kenapa Pak suaranya kurang kedengaran. Di public void act, itu di atas, itu kan kamu baru manggil kelas yang kontrol keyboard. Ya kan? Iya Pak. Belum kamu panggil yang kelas ambil. Iya Mbak, iya Pak. Nah, coba kamu tulis lagi ambil. Nah, compile. Di run.
Oke. Oke Mbak, terima kasih Mbak. Nah, ini Mbak kasih lihat dulu aja ya. Contoh tugas dulu nggak sama tugas dari Pak Yudi. Kami juga disuruh buat ini dulu. Mbak buat jadi kan kalian misalnya buat backgroundnya kan, wordnya. Izin Mbak, suaranya terlalu kecil. Mas, sekarang Baik, Dengar, Mbak. tadi jadi kan ini Mbak tunjukin contoh tugas UAS lah sama Pak Yudi dulu. Saran. Suara tadi kedengaran? Kedengeran, Mbak. Dengar, Mbak. Suara gamenya. Ya. Nah, oke. Jadi ini sedikit gambaran kasar untuk tugas kalian nanti. Mungkin terserah kalian mau buat gimana gamenya. Tapi ini gambaran kasar aja. Kalau ada yang mau ditanyain di sini, silakan nanti Mbak. Izin nanya, Mbak. Ya. Itu tadi kan ada yang nambahkan sound itu, Mbak. Itu tuh yang di dalam yang blast.wav-nya itu sesuai file kita atau gimana? Ya, sesuai nama kalian. Formatnya kalau gitu memang WAV. Ini tadi kan Rayhan coba terus error, Mbak. Tadi. Sudah Rayhan tambahkan ke folder sound. Namanya sama nggak? Kecil Sama. hurufnya. Sama. Share screen dulu. Ntar stop dulu. Ini kan di compile bisa itu kan, Mbak. Terus waktu mau dijalani. Info error dia. Support audio. Wah, ini di sini dari Rayhan. Buat namanya sama. Enggak, kamu buat nama sama kayak enggak. Tapi nama yang di foldernya itu sama, Mbak. Yang di dalam file. Formatnya apa? Emang WAV atau buat sendiri WAV? Yang mana? Klik di audio. Coba lihat lagi codingannya, Dek. Kayak masalah di musiknya deh. Bentar. Coba Mbak kirim yang sound Mbak ya. Yang tadi. Ya.
Mohon izin Mbak, ingin bertanya lagi. Ya, Ini boleh minta ini Mbak, apa tadi ketinggalan Mbak, kode yang counternya Mbak. ya nanti Mbak, Kasih Mbak, sebelumnya. Mbak kasih filenya aja ya. Nanti Mbak kasih file project Mbak. Di sana tuh ada codingan. Codingan untuk saya objeknya gerak atau apa gitu ada di situ. Kalian bisa nanti mengeksplorasi sendiri ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyain lagi nggak? Yang tadi pakai sound tadi siapa tadi? Sudah, Mbak. Sudah bisa deh. Kedengaran kok. Memang mungkin ada salah di filenya deh. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanya lagi nggak? Kalau ada yang error tadi, ringannya. Kita green food cuma 1 kali ya, Bang Wahyu ya? Yuk. Wahyu. Ya udah Mbak Jess, dari tahun ke tahun selalu kayak itu dah Mbak. Ya kan Mbak, dari tahun ke tahun biasanya cuma 1 pertemuan. Ya, kita tuh cuma 1 pertemuan untuk green food ya. Nanti habis ini bakal ada tugas lagi kan? Yuk. Ya mungkin bisa laporan dulu Mbak, habis laporan nanti bisa responsi, habis responsi nanti bisa tugas lagi Mbak. Oke. Ada lagi nggak yang mau ditanyain sebelum kita tutup? Absennya tadi jangan lupa diisi. Nanti tolong Excelnya kirim ke Mbak ya. Yang kemarin ngirim Excel tuh lupa, hilang jadinya. Oh iya, mengenai tugas kemarin. Aman nggak tuh? Sering Adakah? ngulang buatnya, Mbak. Nah, ya ada juga. Terus dia ini ya Mbak, pas sudah mau di save padahal udah di save Mbak, tapi ketika mau dijalanin tuh hilang Mbak. Ada bug-bug gitu katanya. Reset filenya, Mbak. Filenya korup, Mbak. Tapi udah selesai atau belum? Oke. Gak apa, kalau telat tuh kiriman aja. Untuk misalnya anggota yang nggak ikut berpartisipasi dalam pembuatan tugas kalian, atau misalnya ngevote lah istilahnya, itu tolong dicatat aja nama-namanya. Penilaian dikasih itu bakal beda. Gitu. Kan karena kami tuh lebih menghargai kalian yang buat tugas daripada yang nggak sama sekali. Gak apa-apa tugasnya jelek asal buat gitu. Oke. Ada lagi? Gak ada. Kalau nggak ada kita tutup. Udah sore. Mau berbuka. Mbak, untuk absennya Misalnya kirim lagi aja. Linknya tadi siapa tadi yang buat. Nanti tolong dijadiin Excel ya. Udah nih, kalau udah. Terima kasih atas praktikumnya hari ini. Maaf jika dari Mbak dan Bang Wahyu ada banyak kesalahan. Mbak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Nanti laporan nyusul ya.